Ya nih, cakep banget ya pohonnya, gede banget nih. Asli gue merinding. Asli gede banget, cakep ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngelihat, loh kok ada orang tingginya mungkin cuma sepinggang Mira, perempuan. Jadi dia nanti bertingkat gitu, yang tingginya sepinggang, yang tingginya sebahu, yang tingginya normal, sampai ada sekitar 2,5 meter. Tinggi banget itu. Itu ada jadi yang tingginya sepinggang itu ada sekitar 9 atau 10 orang lah ya. Intinya tuh di atas 5. Aduh, ini udah mulai gak enak nih. Di sini ketawa, di depan ketawa, di belakang juga ada yang ketawa Dira. Langsung diam, tarik napas, tahan. Lebih menggetarkan daripada ketawa mereka gitu. Dan kalau gue tuh ngerasa cuman hahaha gitu dong, biasa. Tapi kalau kata si Ros, ketawanya tuh kayak bergema ke santero gunung gitu. Jadi menggema kemana-mana. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Dira dan Kang Arya. Malam Kang. Malam cantik. Sehat? Alhamdulillah. Teman-teman, balik lagi kita bakalan dengerin cerita-cerita dari Kang Arya. Betul kan Kang? Siap cantik. Pastinya teman-teman semua udah gak sabar nungguin channel-channel dari YouTube-nya Kang Arya buat dengerin peristiwa-peristiwanya Kang Arya. Jadi kali ini Kang Arya mau cerita dari gunung mana? Kayaknya kita ke timur ya, Gunung Penanggungan. Gunung Penanggungan, iya. Pada tahun berapa Kang kalau boleh tahu? 2021 kemarin ya, 2000? pas lagi COVID. 2021, berarti belum lama banget ya Kang ya? Belum ya. Oke, langsung aja kita dengerin ceritanya. Kang Arya, silahkan. Terima kasih cantik. Sama-sama. Halo, assalamualaikum sobat-sobat CP dimanapun lu berada. Seperti tadi kata Bidadari Angin Timur. Karena Dira di sini di channel gue nggak usah manggil Dira ya, tapi Bidadari Angin Timur. Gue mencoba gini Dira, menceritakan pengalaman di gunung Penanggungan ya. Karena memang ada beberapa hal yang cukup menggelitik dan kayaknya cukup asik lah untuk dikisahkan ya. Aduh, akhirnya kita tiba di puncak Penanggungan ya. Puncaknya begini nih. Awalnya tuh sebenarnya kita nggak ada tujuan ke Penanggungan Dira. Iya. Jadi awalnya tuh si Ros ngontak kita mau naik ke Arjuna. Ya udah, WA-WA-an, terus dapet waktunya, janjian lah kita ketemu di Tretes. Udah tuh, saya lupa ya tanggalnya, bulannya juga agak lupa gitu. Ya, akhirnya saya naik bis tuh, naik bis dari Jakarta ke Surabaya. Terus dari Surabaya sambung ke Pandaan. Nah pas di Pandaan mau ke Tretes, saya hubungin kan si Ros, kasih tahu udah di Pandaan nih. Ternyata dia langsung tuh, dia udah 1 malam di Tretes, terus turun tuh jemput di Pandaan. Temu, ngobrol-ngobrol, makan, langsung kita ke pos pendakiannya. Dari semalam sih dia udah ngomong gitu di mobil, udah bilang bang ini kayaknya tutup gitu kan. Tapi nggak tahu deh nanti kalau kamu sampai sini kata dia gitu kan. Siapa tahu penjaganya kamu kenal. Ya kenal sih, cuman kan namanya lagi COVID atau gimana, nggak tahu juga sih. Coba nanti diusahakan. Gitu. Itu malam kita udah kontak-kontakan. Akhirnya pagi-pagi ini setelah kita udah ketemu kan balik lagi ke Tretes tuh. Di Tretes itu kita coba ngelobi, ternyata tetap nggak bisa Dira. Tetap nggak bisa kita masuk ke Tahura. Taman Hutan Raya Gunung Arjuna Ulirang, tetap nggak diizinin walaupun kita kenal sama penjaganya gitu, tetap karena memang situasinya lagi darurat. Ya udah deh, karena udah sampai Jawa Timur ya udah habis duit banyak juga, akhirnya kita coba cari alternatif.
Terus ngubungin lah salah seorang rekan yang ada di Kota Malang. Tanya-tanya, ternyata gunung-gunung di Malang pun banyak yang tutup. Iya, Gunung Kawi tutup, Semeru apalagi gitu kan. Akhirnya yang deket dengan Arjuna pada saat itu kan Penanggungan. Kita coba dah cari informasi soal Gunung Penanggungan. Kebetulan ada salah satu subscriber yang tinggal di Pandaan. Kita mampir dulu tuh ke Pandaan, ke salah satu subscriber, gali informasi. Ternyata jalurnya dari Tretes ke Sumur Jolotundo itu deket, nggak terlalu jauh. Dan ketika kita googling di Google Map ternyata ada, lupa deh berapa kilo, antara 5 sampai 6 kilo lah kalau nggak salah. Ya udah tuh, setelah mampir di rumah subscriber ngobrol-ngobrol, kita putuskan siang tuh kalau nggak salah ya, siang itu juga untuk menuju ke Jolotundo. Udah kita ikutin map tuh ya Dira ya. Kita balik lagi ke arah Tretes, naik sampai mentok, ntar kita ke kanan, ngeliwang, lewatin kampung-kampung, nggak begitu hafal deh ya. Sampailah kita ke pemandian Jolotundo, Tirta itu. Jadi kenapa dikasih nama Jolotundo? Karena di situ ada pemandian yang konon katanya dulu Prabu Airlangga sering banget bebersih gitu ya, mandi itu di tempat itu. Dan konon juga katanya ada keberkahan tertentu ya bagi yang percaya. Ya udah kita sampai di lokasi itu. Ternyata pas sampai sana pun itu gunung statusnya lagi ditutup juga Dira. Tetapi tidak terlalu ketat karena bukan dikelola sama pemerintah. Dikelolanya sama bisa dikatakan ini ya dari desa ya. Apa sih namanya kalau dikelola desa itu? Jadi persyaratannya itu tidak terlalu ketat. Akhirnya setelah kita ngobrol, ngelobi, diizinin tuh. Daki. Gue hari ini ada di base camp Jolotundo ya. Tadi pagi kita ke Tretes tutup. Ngandelin Google Maps, terus gue ke Jolotundo. Sumur Jolotundo gue udah pernah ya. Tapi kalau ke Penanggungan lewat sini belum pernah. Ya jadi teman-teman, nanti lu ikutin perjalanan gue mau naik malam. Sampai di Jolotundo itu kita sekitar jam 3 sore, ngelobi itu sekitar 2 jam. Setelah diizinkan, kita boleh naiknya selepas maghrib. Itu sudah gelap. Datang maghrib, siap-siap lah tuh Dira. Ya, santor, segala sesuatu yang memang peralatan pendakian yang kita butuhkan untuk melakukan pendakian malam. Ya, kita mulai mendaki selepas maghrib ya. Kita mulai start nih, maghrib. Doakan kita selamat ya teman-teman. Siap, jalan kita Dira. Keluar dari pintu masuk Jolotundo, kita akan masuk ke hutan-hutan bambu Dira. Hutan-hutan bambu itu. Karena emang masih lewat maghrib ya, masih agak sore, jadi masih banyak suara-suara dari bawah lah ya, dari jalanan, suara motor, kadang-kadang juga ada suara orang ngaji di bawah. Jadi walaupun di hutan bambu ini notabene agak serem, tetapi karena masih di kaki gunung itu ya nggak terlalu lah Dira. Santai kita tuh jalan. Hutan bambu, lewatin hutan bambu, naik hutan heterogen, jalan parah tuh. Masih agak landai dia. Kira-kira setengah jam kita ketemu pertigaan pertama. Ya, ini kita ketemu di pertigaan jalur ya. Ini ke jalur 1, ini ke puncak. Kita ambil yang ini aja, katanya lebih enak ini jalurnya. Mantap. Gue mau kencing. Jangan di-center. Ya. Pertigaan itu yang ke kiri pakai jalur apa nggak tahu namanya. Nah kita ambil yang lurus nih, yang ke arah Candi Bayi kalau nggak salah. Nah selepas pertigaan ini, begitu baru berapa meter ngelangkah, itu kecium bau yang nggak enak Dira ya. Si Ros juga sempat ngomong, Bang, kayak bau bangke gitu ya. Kalau kita kan memang selalu memiliki pemikiran, ya kalau nggak bau bangke hewan beneran, atau memang bau yang berbau-bau mistis gitu kan. Ya udah kita bilang waktu itu sama si Ros, karena si Ros kan juga ceweknya berani ya. Yang biasa bangke ini kali nggak burung kayak apa gitu kan, udah biarin aja. Nah logikanya bangke itu kalau misalnya dia bangke hewan,
Misalnya bangke katak, bangke tupai, bangke cicak, ya asal jangan bangke mantan aja ya. Itu logikanya radiusnya kan ada di ya. Iya. Misalnya radius 5 meter, radius 10 meter ataupun 15 meter. Kalau kita udah lewat radius itu pasti bau bangkainya hilang dong. Ah, ini ternyata setelah kita lewat dari radius-radius yang menggunakan logika itu sudah terlampaui jauh. Sekitar 10 menit, 15 menit, 20 menit jalan ternyata bau bangkainya masih ada Dira. Langsung mikir, oh ini bukan bangkai fisik ini. Mesti ada sesuatu. Tapi waktu itu nggak merinding Dira. Mungkin karena jalannya sama cewek gitu ya. Walaupun nggak secantik kamu gitu. Marah-marah dah lu bodo amat. Bercanda. Jadi itu mulai mikir Dira. Ini kalau emang dia bangkai tikus atau seperti dibilang tadi, harusnya tadi jarak-jarak 15-20 meter udah hilang, tapi ini masih ada terus. Nah, si Ros ini juga udah mulai sadar kan. Tanya, "Bang, kok baunya nggak hilang-hilang ya?" Udah biarin aja, biasa di gunung mah gitu kan. Ya udah kita santai tuh berdua-dua Dira. Ini cewek juga bocor berani. Kebetulan saya juga dianugerahkan sama Yang Maha Kuasa, alhamdulillah punya keberanian ya. Udah cuek jalan. Itu bau lama-lama menyengat tajam nggak Dira. Sampailah kita ke pohon yang disebut namanya akar 1000 Dira. Itu pohon gede banget. Mungkin itu zaman Gatot Kaca main gundu dia udah ada kali ya. Atau zaman ini Ki Semar masih suka main bete gitu, dia udah ada kali. Gede banget Dira. Mungkin dari zaman Majapahit udah ada itu. Besar. Nah di pohon inilah, kalau nggak salah ini namanya pohon kihiyang ya, jenisnya ya. Itu sumber bau dari sini sangat menyengat. Akhirnya karena penasaran, kita videoin Dira. Siapa tahu nih dapat penampakan ya kan. Kita videoin. Itu sepanjang videoin, awalnya biasa Dira. Cuman kan kita ada sekitar 15 menit di situ. Sesudah 5 menit, ketika lagi videoin kiri kanan mulai merinding nih Dira. Wih, bener-bener gede. Ini baru nih pohonan beneran nih. Lah yang lain bukan bang, bukan maksudnya ini udah kayaknya udah ratusan tahun nih. Mantap lah pokoknya. Nah, kameranya ngeblur terus ya, jelas sekali ini ada energi. Di pohon ini ada sesuatu. Sahabat kita juga tapi ya, sama-sama makhluk Allah. Begitu gue ucapkan salam. Assalamualaikum ya makhluk Allah. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kita bersalawat. Salamun ala Muhammadin fil alamin ya sayyidi ya Rasulullah. Oke teman-teman ya, mantap. Baunya juga kurang enak ya, tapi nggak apa-apa. Sahabat kita juga ini, makhluk Allah yang lain. Ya nih, cakep aja pohonnya, gede banget nih. Asli gue merinding. Asli gede banget, cakep ini. Assalamualaikum ya makhluk Allah. Kelihatan kan urat-uratnya? Mantap. Nih mungkin pohon dari zaman Majapahit udah ada nih. Gede banget. Mantap lah. Peluk 20 orang nggak bisa nih, gede banget asli. Keren, mantap banget, gede, ratusan tahun tuh kayak pohonnya. Ada sesuatu emang, tapi kita sahabatan, nggak apa-apa. Terus, nah ini lagi-lagi harus gue terangin ya. Tidak semua orang bisa seperti saya Dira. Ini bukannya berarti saya jago, bukan berarti saya hebat, ataupun lebih daripada manusia lainnya. Enggak, ini semata-mata karena takdir. Enggak enak Dira. Punya mata yang diizinkan sama Allah itu bisa melihat sesuatu yang nggak bisa dilihat orang.
Karena konsekuensinya itu banyak. Ya bagi yang nggak percaya dibilangnya halu, ya kan? Tapi ya bodo amat lah, memang begini faktanya. Jadi kalau udah dalam situasi seperti itu, antara mata kasar sama mata hati itu jadi satu gitu. Terbukalah kasyaf namanya. Nah ketika kasyaf ini sudah terbuka atau hijab itu sudah terbuka, maka alam yang tidak bisa dilihat oleh mata kasar dengan izin Allah tentunya jadi terlihat. Nah di sini kelihatan gembira. Ada satu makhluk, ya dia tuh bentuknya wanita, dibilang cantik enggak, dibilang jelek juga enggak dia. Percis tubuhnya ya kayak wanita pada umumnya, hanya saja kulitnya tuh pucat, matanya itu enggak seperti mata manusia, dalam artian banyak putihnya daripada hitamnya, dan gaunnya itu agak kotor. Gaunnya tuh dibilang putih enggak, tapi dibilang krem juga enggak gitu. Jadi warnanya itu warna kumal lah ya. Dia tuh duduk di salah satu akar dan baunya itu dari situ. Kaget langsung salam kan. Salam langsung, assalamualaikum ya ahlul gaib. Kamu makhluk Allah, saya makhluk Allah. Dengan izin Allah kita bisa saling melihat. Jadi ketika kita udah ada di situasi seperti itu, ada dua kemungkinan Dira. Satu, kita sudah ada di dimensi mereka. Dua, mereka yang masuk ke dalam dimensi kita. Kalau kita yang masuk ke dalam dimensi mereka, maka itu pure adalah mata gaib atau mata batin yang melihat. Tetapi kalau mereka pure masuk ke dalam dimensi kita, maka mata kasar yang bisa melihat. Dan ketika mereka masuk ke dalam dimensi kita, mereka tidak bisa lagi dibilang barang gaib. Kegaiban mereka sementara hilang karena sudah ada di dimensi kita. Itu bisa disentuh Dira. Jadi pada waktu itu kita nggak terlalu mikir tuh apakah gua ada di dimensi dia atau dia ada di dimensi kita. Gua waktu itu nggak terlalu mikir. Yang jelas ucapin salam, terus kirimkan doa ya. Waktu itu gua ngiriminnya sholawat, kirim sholawat berapa kali terus ngomong kalau bisa baunya jangan kayak gini. Coba dong bau yang lebih enak, bau yang lebih apa namanya, yang lebih seger lah ya. Alhamdulillah tuh Dira. Memang nggak langsung ujuk-ujuk tiba-tiba misalnya berubah jadi wangi gitu. Enggak. Itu adalah kira-kira 15 menitan kita masih diem di situ karena emang cukup bergetar juga Dira ya. Oke lah, dia penampakannya tidak terlalu menyeramkan, tapi energi yang ditimbulkan sama dia itu agak kencang Dira. Jadi bikin agak getar juga waktu itu. Dibilang takut ya takut, dibilang nggak takut ya enggak sebenarnya. Udah si Ros tuh diem tuh waktu itu, diam. Terus setelah menurut dia tuh kan kita adalah sekitar 5 menitan diem gitu kan, natap ke satu titik. Setelah kita mulai beranjak baru tanya kenapa bang? Karena nih anaknya emang berani, langsung aja ngomong tadi tuh di situ ada cewek. Oh bener kata dia. Iya kan kamu nggak bisa ngelihat. Kamu nanya dijelasin jangan ngebantah gitu. Kalau nanya malah balik bikin kesel orang, mending gak usah nanya gitu kan. Ya udah deh kata dia. Apaan sih katanya? Cewek ini yang bau busuk tadi sekarang masih bau busuk gak? Nah nggak lama baunya berubah Dira. Jadi kayak bau stanggi tuh nggak? Bunga stanggi. Kurang tahu. Jadi kayak bau stanggi lah. Stanggi tuh kayak semacam apa ya? Kalau di Kalimantan tuh ada gaharu. Cuman ini gaharu kelas, bukan kelas gubalnya ya, istilahnya kelas biasanya lah ya. Stanggi jadi namanya itu. Jadi bau kayak stanggi gitu. Nah, si Ros langsung ngomong, bang kok sekarang jadi wangi? Iya. Ya kalau ketemu makhluk gaib ya ngomong aja gitu kan. Kalau emang kita berani ngomong aja. Bilang baik-baik. Nggak usah aneh-aneh, nggak usah dibacain segala macam. Belum tentu mereka nggak bisa apa yang kita baca. Gitu kan. Mendingan kita ngomong baik-baik aja. Mereka syukur mau ngikutin kita, enggak juga bodo amat gitu kan. Yang penting kita udah sopan sama mereka. Tapi kalau mereka nggak sopan, apa boleh buat? Hidup mati urusan Allah. Celaka atau tidak celaka itu urusan Allah. Siapapun makhluk sesakti apapun dia, dari dimensi apapun dia berasal, ketika Allah tidak menghendaki kita celaka, maka tidak ada satupun kekuatan yang bisa mencelakai kita. Makanya kalau naik gunung ataupun apa, yang paling penting itu bukan berpedoman pada kemampuan diri kita, Dira. Kemampuan teknis kita di lapangan dan segala macam enggak. Tapi kita harus bersandar dan yakin pula hanya kepada Tuhan, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tadinya kita bego jadi pinter. Yang tadinya kita lupa jadi ingat. Yang tadinya kita nggak bisa jadi bisa, Dira.
Karena apa? Hakikatnya yang bisa tuh hanya Tuhan, hanya Allah. Jadi kita bisa itu karena tadi merasa Tuhan lah yang bisa. Jadi pada waktu itu ngobrol sama si Ros juga kayak gitu. Udah tenang aja. Urusan kita ada di sini pun ini urusan Allah gitu kan. Udah karena baunya udah wangi dan badan kita juga udah agak segar, lanjut lagi tuh Dira dari pohon gede tuh. Dari pohon akar 1000. Itu hutan-hutan tuh masih. Udah hutan heterogen campuran. Terus kita naik sampai nanti kayak ada tumpukan batu-batu entah bekas candi atau apa, tapi belum masuk Candi Bayi ya. Iya. Kita istirahat dulu di sini. Istirahat, ngobrol-ngobrol, ngebahas yang tadi tuh. Kan kalau orang-orang umum kan kalau ketemu gitu-gituan, tar aja ngomongnya di bawah. Tapi ini kan kita nggak umum gitu dalam artian bukannya sok gitu ya, karena yang boleh sok cuma Allah. Kalau kita nggak boleh sok. Dalam artian ini supaya apa sih ya? Ngebina mentalnya si Ros juga. Dia kan memang udah berani tapi kadang-kadang konyol gitu kan. Udah ngobrol-ngobrol, adalah sekitar 10 menit, lanjut lagi perjalanan Dira. Kita belok ke kiri, agak datar, terus naik parah banget Dira. Belok ke kanan, itu yang tadinya hutan heterogen yang lebat berubah jadi kayak semacam savana atau sabana ya, dalam artian padang rumput. Iya. Lepas dari padang rumput, terus kita ketemu aliran sungai kering. Di situ ada batu-batu gede. Capek kita, istirahat dulu di sini. Nah, ketika kita lagi istirahat, ada tuh satu rombongan lewat. Nggak tahu lah anak Surabaya apa anak Mojokerto. Pokoknya intinya mereka arek-arek Jawa Timur ya, anak Jawa Timur. Ngobrol sebentar, mereka langsung lanjut tuh. Sedangkan kalau nggak salah kita tuh tiduran dulu Dira. Ada mungkin sekitar 1 jam sini tiduran sambil nikmatin langit, kan indah banget Dira ya. Itu jadi ini kan bulannya bagus banget ya. Di sana tuh waktu itu bulannya bagus, bintang, pokoknya langit cerah banget, cantik banget walaupun tidak secantik Dira ya. Musang lu. Jadi puas nikmatin pemandangan sambil ngobrol-ngobrol, kita lanjut lagi Dira. Lepas dari situ naik sedikit ketemulah kita ke Candi Bayi. Nah di sini sempat kita ambil gambar tuh. Lagi-lagi berharap siapa tahu ada sesuatu yang bisa ditangkap Kak, yang bisa ditangkap oleh kamera. Ini Candi Bayi ya. Nah, untuk penampilan malam. Ya, hanya berupa tumpukan batu-batu ya. Kemungkinan besar ini peninggalan, nggak tahu kerajaan apa. Yang jelas peninggalan dulu ya. Ya nih. Ini keterangannya. Candi Bayi. Di belakang ada burung terbang. Coba tuh kita explore ya, keliling Candi Bayi ya, karena kan dia dipagerin tanaman gitu Dira ya. Ya pagarnya tuh pagar tanaman, ada areal yang boleh dimasukin, ada yang enggak. Kita dari luarnya kita ambil. Di sini agak merinding tapi nggak ada apa-apa Dira. Lepas dari Candi Bayi kita lanjut lagi naik ke atas Dira. Jalannya lumayan enak nih, cuman lepas dari Candi Bayi ini nanti kita masuk sedikit kayak pohon lamtoro atau apa ya. Di situ waktu itu gue inget lagi gencar-gencarnya isu lampor Dira. Tahu nggak lampor? Keranda terbang itu. Iya, tahu. Nah ketika masuk ke hutan ini tiba-tiba inget itu tuh Dira. Wah Jawa Timur lagi ramai banget masalah lampor gitu kan. Entah kenapa ya. Ini lagi-lagi harus dikatakan ini bukan hayalan, bukan apa, tapi karena kontak batinnya kan yang namanya alam seperti itu Dira, sekedip aja sampai kita. Iya. Kadang dia lebih cepat dari kedipan mata, kita udah masuk ke dalam dimensi itu, walaupun sejatinya tidak ada seorang manusia pun, khususnya pendaki gunung, di dalam melakukan pendakian berpikir hal seperti itu. Nah di sini sempat kepikiran Dira, begitu kedip. Kok di sebelah kanan Dira merinding. Di sebelah kanan itu lagi-lagi harus dikatakan bukan mata normal yang lihat kan. Loh kok kayak ada keranda gitu kan. Itu keranda terbang warnanya merah gitu Dira, merah ke kuning-kuningan kayak nyala api gitu loh. Dia itu sekian detik, ada sekitar 15 detik kali. Tapi jelas di sudut mata paling kanan lihat itu keranda. Wah, apa iya? Padahal kan tadi cuma kelintas doang. Nah ini bahayanya ngebatin Dira. Iya. Karena batin itu bener-bener kalau memang tembus Dira, pas lagi ngebuka kasyaf itu nggak akan pakai lama-lama Dira, langsung bisa kejadian apa yang kita
pikirkan walaupun itu nggak sengaja. Jadi sempet kaget, terus sempet ngomong sama si Ros, Dek, diem dulu gitu kan. Si Ros ini pasti nurut sama gue Dira, karena dia tau lah gue itu istilahnya bisa dikatakan piawai lah kalau ngebawa orang gitu ya, bukannya sombong nih, mohon maaf. Ini sih kata orang-orang gitu ya. Iya. Jadi si Ros langsung diem, nah bang, udah diem dulu. Tarik nafas, tahan. Apa? Mau nutup itu dulu Dira, supaya jangan kebayang lagi tuh, atau jangan terlihat lagi sisi itu dalam perjalanan. Karena ketika terlintas itu walaupun 15 atau 20 detik itu jelas Dira kelihatan. Itu bener-bener keranda yang bukan dari besi Dira, yang dari bambu gitu modelnya. Tapi warnanya merah. Jadi waktu berhenti itu berusaha untuk nutup itu supaya jangan kebayang lagi. Iya. Ada sekitar 15 menit berhenti, tahan tarik nafas, tahan, isi selawat, buang. Bisa tenang, terus kedip, merem, kedip, coba untuk di take, udah nggak ada kan, udah aman. Udah lanjut lagi kita perjalanan Dira. Itu lepas dari hutan itu jalannya kan udah mulai batu-batu, naik parah Dira. Begitu di ujung cetuk. Sampailah kita ke Candi Putri. Nah di Candi Putri ini karena memang fisik udah lelah tuh, kita istirahat lagi deh Dira. Capek banget ya. Di sini lumayan lama kita. Adalah mungkin sekitar 2 batang rokok. Terus ya biasa tuh kita explore ya. Ambil gambar ke sekeliling. Kayak ini nih, lihat aja videonya ya. Ya nih. Tuh Candi Putri ada tulisannya jelas. Ya mantap ya. Oke. Area sana dari Candi Putri. Kita istirahat dulu di situ. Setelah puas ngambil gambar, looking around, juga merasakan hal-hal yang yang mungkin ada energi-energi ya, soalnya kan lokasi ini berkaitan dengan masa lalu ya, ada bangunannya dan pasti ada yang bikin ya. Dan Gunung Penanggungan ini kan dari semua kerajaan kayaknya yang ada di sekitaran lingkar Arjuna Penanggungan Wulirang ini menjadikan Penanggungan itu sebagai gunung yang sakral ya, karena banyak sekali nanti ditemukan candi-candi. Itulah mungkin di sini sekitar setengah jam lebih ngobrol-ngobrol asik, liatin pemandangan. Terus lepas itu kita bergerak ya. Jalanan dari sini udah mulai parah tuh ya, dia berbatu, semak-semak, intinya tuh udah mulai enak lah ya. Terus kita naik, dia semacam kayak pohon 6 toro lah ya, masih lam toro juga itu pokoknya kayak yang di bawah tadi. Ada mungkin sekitar maksimal setengah jam kita akan ketemu pertigaan tuh di sebelah kiri yang menuju ke Bekel ya. Sedangkan di sebelah kanannya tuh Candipura ya. Sempat kita ambil sedikit di sini Candipura ya, lagi-lagi ya terasa energi yang cukup kental, tapi ya nggak ada masalah sih ya, namanya juga di hutan. Terus ini juga tempat bersejarah ya, dimana pada masa lalu tentunya tempat ini merupakan daerah yang cukup ramai ya, dan cukup sakral untuk dijadikan lokasi beribadah. Jadi wajar lah kalau ada energi-energi yang terasa bagaimana gitu kan. Nah, di sini nggak lama lah, cuma ngambil gambar ya, coba bisa dilihat ya. Runtuhannya kita nggak boleh naik-naik ke atasnya ya, kita cukup di pinggirannya aja nih. Tuh Candipura cukup jelas kan teman-teman. Candipura ya, sayang malam nih. Ini sisa-sisa bangunannya. Dulunya mungkin megah banget ini, mantap. Sekarang tinggal puing-puing sisa aja nih. Seperti tempat penampungan air ya.
Bedanya seperti apa? Seperti alu tempat naruh beras kali ya. Selesai ngambil gambar, kita bergerak lagi menuju ke Candi Gentong. Jarak tempuh dari Candi Pura ke Candi Gentong kurang lebih sama, antara 20 sampai 30 menit ya. Yang jelas untung jalannya malam. Kalau jalannya siang tuh dijamin gerah deh. Wah, panas pol itu pasti. Medannya di sini parah untuk 20 menit pertama. Habis itu agak landai. Terus kita ketemu biasa di pagar sama pohon-pohon ya. Agak beda nih Candi Gentong karena dia cuma ada altar. Dan altar ini seperti memancarkan aura tertentu ya. Gue tuh seperti flashback ke masa lalu ya, bukan flashback ya, gue seperti di Javu lah ya. Kayaknya di situ rame lah ya, banyak aktivitas, dan yang sempat gue merinding tuh ya mungkin imajinasi gue sendiri ya. Itu kayak ada pengorbanan manusia gitu. Tapi ya cuek lah, tetap kita ambil gambar di sini ya. Nih, gue ambil gambar tuh muter. Ya, seperti altar ya. Altar persembahan. Kurang tahu buat persembahan apa ini. Jelas banget ya, persis altar. Kita nggak boleh naik-naik, nggak boleh. Ini seperti gentong persis banget ya. Gentong besar, tempayan. Betul tempayan. Tempayan batu. Wih. Ya, setelah cukup dapat gambar dengan perasaan-perasaan gak enak, kita lanjutkan lagi perjalanan dari samping. Gajah Mungkur, Cinta Gentong, Jolotundo. Dari sini mungkin jelas banget dari sampingnya persis ya, dari samping persis nih Candi Sinta, masih berupa altar juga kelihatannya ini. Jelas ya, batu-batunya disusun rapi. Candi Sinta. Di sini nanti kita akan ketemu apa namanya, lapangan kecil tuh ya. Lembah Pamuncak. Terus kita bablas lagi karena si Ros itu kan maunya kita ngebasnya di puncak supaya apa? Supaya malam itu juga kita bisa menikmati city light. Iya. Jadi dari lapangan nanti yang belok ke kiri itu ke Gajah Mungkur atau ke gunung apa, kita ambil yang ke kanan ya. Terus naiknya parah. Nanti ketemu lagi pertigaan, ada jalur lagi yang kemana saya nggak tahu. Kita ambil yang ke kanan. Terus naik melipir punggungan, turun ya, muterin lembah. Begitu belok lembah sedikit, karena tas pinggang, bawa tas pinggang itu isinya uang, KTP, handphone. Begitu sampai sini baru nggak Dira, loh tas pinggang kok nggak ada, sebentar deh gitu kan. Turunin keril, cari-cari, wah ketinggalan. Di sini si Ros agak marah kan, kamu sih nggak teliti banget ya. Ya namanya ketinggalan gimana, namanya lupa. Ya udah kamu tunggu sini deh, aku lari ngambil sebentar. Oh nggak mau katanya gitu kan. Takut sendiri. Terus gimana? Itu soalnya isinya surat-surat penting, ATM, KTP, SIM, STNK, segala macem lah ya. Surat cinta peninggalan mantan. Sampai di bawah. Enggak ini. Intinya tuh uang segala macam di situ. Akhirnya setelah berdebat si Ros marah-marah, kita turun lagi Dira. Balik lagi tuh. Balik lagi ke pertigaan pertama, terus turun ke pertigaan kedua. Terus turun lagi ke Candi Putri. Itu ternyata nggak gantung Dira. Tas pinggangnya langsung ambil. Alhamdulillah nggak ada pendaki lain. Istirahat sebentar, balik lagi kita naik ke atas. Nah begitu ke atas sampai ke lapangan tuh pertigaan pertama. Karena udah capek kita putusin untuk ngebase di sini Dira. Buka tenda, terus gelar matras tuh depan tenda Dira. Karena apa? Dia tidur di dalam, gua kan tidur di luar. Iya. Lagi masak tuh, ngobrol-ngobrol gitu kan, dia di dalam gua di luar gitu. Nah
Pas kita lagi enak-enak kayak gitu ngobrol, tiba-tiba dari bawah dari arah Candi Putri itu kedengeran rame buat suara orang kayak pendaki lagi ngobrol. Suara cewek-cewek gitu, tapi cewek-cewek semua gitu kan. Wah, gila cewek-cewek semua nih naik gitu kan. Dalam hati, wah lumayan nih, banyak mana nih kan. Tungguin tuh Dira. Sambil si Ros juga ngomong, bang, itu pendaki cewek semua kayaknya tuh. Kan kita bilang, dia bilang gitu kan, dia bilang, iya nih, lumayan nih biar rame. Dasar, mata bongsang gitu kan. Udah kita tungguin ini, rame Mat. Kira-kira 15 menit sampai 20 menit, itu dia cuma rame doang Dira. Rame, lama-lama deket sampai menjelang kira-kira 10 meter dari tenda ya. Itu jelas suaranya ketawa-tawa. Dan ketika ketawanya ini ada kontak Dira. Kontaknya tuh langsung merinding kita. Terang. Lah, kok merinding? Itu jelas banget Dira. Mereka yang tadinya ngobrol, ketawa-tawa kecil, ini ketawanya sekarang agak kenceng. Dira sih ketawa cewek. Ketawanya renyah banget ya, walaupun nggak serenyah ketawa kamu ya. Jadi apa ya? Lama-lama kok dari renyahnya itu kok merinding kan. Terus si Ros ngomong, orang bukan sih bang? Diem tuh, nggak ngomong apa, diem. Nggak lama, begitu makin deket Dira. Kaget Dira. Si Ros nggak ngeliat, lagi-lagi matanya nih bukan mata biasa ya, dengan izin Allah. Ini sebenarnya kekurangan gitu ya. Ngelihat, loh kok ada orang tingginya mungkin cuma sepinggang Dira. Perempuan. Jadi dia nanti bertingkat gitu. Yang tingginya sepinggang, yang tingginya sebahu, yang tingginya normal, sampai ada sekitar 2,5 meter. Tinggi banget ya. Tinggi banget itu. Itu ada jadi yang tingginya sepinggang itu ada sekitar 9 atau 10 orang lah ya. Iya. Intinya tuh di atas 5, di bawah 10. Kurang begitu pastilah. Dalam artian kurang begitu ingat pastinya berapa. Itu dia kayak gitu tuh. Ya, dia jalan lewatin depan tuh. Teng, satu dalam hati. Kok si Ros nggak ngomong gitu kan? Iya. Oh, berarti dia nggak lihat nih. Lagian kalau dia orang beneran Dira, pasti bawa senter. Iya. Nah, ini jalan nggak bawa senter ya. Udah gitu jalannya cepet. Begitu mereka udah lewat semua, ketawa mereka Dira di atas. Ketawa renyah, tapi ya nggak ngenakin lah. Kalau ketawa kamu kan enak tuh, didengar 2 hari 2 malam juga, aduh, sedep banget gitu kan. Kalau ini, aduh ini udah mulai nggak enak nih. Di sini ketawa, di depan ketawa, di belakang juga ada yang ketawa Dira. Langsung, diem, tarik napas, tahan, balik ketawa. Wow, ketawa kencang banget Dira. Wow, gue ketawain kayak gitu kan, diem semuanya langsung. Langsung wah, si Ros takut sampai dia bukan takut sama yang ketawa ini, yang tadi pada di luar itu kan dia jelas juga dengar, dia nggak takut, tapi giliran gue yang ketawa, wah gitu kan, dia langsung mukul, gue takut. Akhirnya hening tuh Dira, hening. Nah disinilah apa ya, ada sesuatu yang mungkin kalau diceritain nggak enak juga ya, yang berhubungan dengan bukan dengan si Ros, dengan makhluk-makhluk gitu. Dalam artian gini, ini mohon maaf gitu kan, karena memang kan apa ya, gimana ceritanya, gue nih gimana ya, masih punya terah gitu ya, dalam artian kita nih masih punya terah, apa ya, darah biru, darah hijau gitu kali ya, dalam artian masih punya keturunan apa ya, raja lah bisa dikatakan seperti itu kan, masih punya darah itu. Jadi setelah kita ketawa seperti itu, setelah gua ketawa yang sepertinya kalau kata si Ros itu bukan ketawanya gua gitu. Jadi ketawanya itu lebih menggetarkan daripada ketawa mereka gitu. Dan kalau gua tuh ngerasa cuman ha gitu dong, biasa. Tapi kalau kata si Ros, ketawanya itu kayak bergema ke santero gunung gitu. Jadi menggema kemana-mana gitu. Nah di sini nih adalah datang beberapa perempuan ya, apa ya, kalau dibilang dayang kali apa ya, gimana ya, pokoknya cantik-cantik, penampilannya bagus, terus manggilnya juga panggilan yang bagus gitu kan. Ngobrol tuh, mereka minta maaf gitu kan, dalam artian gini, mereka mau nguji doang gitu kan. Dan ternyata
bener, mereka nggak salah lagi. Ternyata saya ini masih ada garis ke sana gitu kan. Iya, iya. Salah satu junjungan mereka lah bisa dikatakan sewaktu ada di dunia ini gitu. Jadi setelah kita ngobrol-ngobrol dengan bukan obrolan bukan gitu ya, kita diem-dieman gitu, cuman ada suara. Akhirnya mereka ini sungkem Tira gitu kan, sungkem terus minta maaf, terus mereka pergi tuh Tira. Habis itu hening Tira, hening. Adalah sekitar sejam nikmatin pemandangan karena emang lama-lama dingin. Si Ros masuk ke tenda, saya langsung gelar. Nih begini aja Tira, kebuka, langsung pakai playset SB, playset langsung begitu ketutup semua langsung tidur. Itu nggak pakai acara ngimpi, bangun-bangun jam 5. Jam 5 siap-siap tuh Tira, masak nasi segala macam. Ya begitu udah selesai kita makan, packing, kita lanjutkan perjalanan menuju ke puncak Penanggungan. Semalam kan nggak begitu jelas ya jalurnya. Kalau ini udah terang nih Tira, jelas. Udah tuh dari lapangan, pertigaan pertama kita lanjut lagi naik Tira. Wah jalurnya enak banget tuh pakai G Tira, beneran. Enak banget dah. Senek ngeliat kamu punya cowok gitu. Kagak. Bro, bercanda gue bro. Jadi, wah, enak. Itu emang cuman padang-padang rumput, terus kayak semacam pohon lamtoro, nggak tahu namanya apa ya. Ke pohonnya jenisnya kayak lamtoro tuh, jadi dia datar dulu, baru naik ke atas dia tuh. Udah mulai batu-batu tuh jalannya dia. Ketemu pertigaan kedua, ada jalannya ke kiri, dia jalannya nggak begitu jelas, kita ambil yang ke kanan kan. Itu rumput-rumput Tira. Di depan kita tuh kelihatan lah pemandangan yang indah. Wah, di depan gua tuh indah buat pemandangan Tira. Betul kan, senyum dia. Ini Penanggungan nggak sih indah dia loh. Gitu. Jadi belok ke kanan sampai ke ujung Bungungan, kita belok ke kiri lagi Tira, turun ke lembah, belok lembahnya agak lembab nih. Kita belok ke kanan, ke ujung Bungungan lagi. Nah di situ kita ketemu candi lagi. Candi Guru. Cuman nggak tahu namanya candi apa. Dia posisinya ada di bawah Tira. Lewat karena emang udah siang ya nggak terlalu inilah ya, nggak terlalu ada getaran aneh-aneh lah ya. Iya. Lewat dari candi itu kita naik lagi ke atas Tira. Nah di sini ketemu lagi candi, nggak tahu candi apa. Banyak banget candi di Penanggungan itu, bener-bener banyak. Lewat dari candi itu terus parah. Nah di sini ada pecahan jalur Tira, ada yang ke kiri, ada yang lurus terus ke kanan ke arah goa. Kita ambil yang ke kiri Tira. Kita ambil yang ke kiri terus jalan mentok. Ternyata ada jalur tapi kok kayaknya muter gitu kan Tira. Nih kok jalur kayaknya muter. Terus ngomong masih Ros, Dek ini jalur kayaknya muter Dek. Dia muter Punggungan nih. Kalau itu kayaknya nerabas Punggungan. Ya udah Bang, kita nikmatin pemandangan dulu sini karena memang di situ pemandangan indah banget Tira. Bener indah banget. Aduh, tawa tuh kelihatannya gitu. Oh ya, di situ kita lama Tira. Nah, yang bikin kita pindah karena ternyata di dekat kita itu ada sarang lebah liar. Itu kan bahaya banget yang warnanya, yang ekornya kuning-kuning gitu tuh. Itu kalau di apa namanya dientup ya, dientup apa sih disengat. Itu kalau disengat bisa pingsan kita. Karena ngeliat ada potensi yang membahayakan, langsung bilang Dek, itu ada lebah hutan. Soalnya dulu punya cerita Tira di Gunung Salak tahun 2002. Temen kita itu disengat 1, 2, 3 titik. Pingsan ya, ngeracau semalaman suntuk. Dan itu ceritanya juga seru, ntar diceritainnya. Jadi seru banget tuh ceritanya. Karena punya pengalaman kayak gitu, udah si Ros juga kan ngeri juga kan. Udah kita terus ke atas apa gimana? Balik aja lah. Orang balik ke datar ini gitu kan. Akhirnya dia mau tuh. Kita balik lagi. Terus kita ke kanan nih lah. Lepas dari pohon-pohon lamtoro ini jalur parah, ketemu lagi candi sebelah kiri. Naik lagi lewatin candi, ketemu goa. Habis itu jalannya udah full terbuka rumput Tira. Terus ini kira-kira jarak 200 meter kali ya menjelang puncak. Udah enggol sampailah kita ke puncak Penanggungan Tira. Aduh, akhirnya kita tiba di puncak Penanggungan ya. Puncaknya begini nih. Ya, tadi udah lihat ya looking around-nya. Mantap. Gua tadi dari candi terakhir itu jam 5:30 sampai sini jam 8. Ini gue lagi istirahat. Ntar lagi kita turun ya. Setelah puas menikmati keadaan.
Sobat CP kalau mau lihat puncak Penanggungan, inilah puncak Penanggungan ya. Mantap. Mbak. Halo, saya partnernya Pak Arya Sena, lagi masakin ini, lagi jadi chefnya. Ternyata begitu sampai puncak Penanggungan, WA bunyi Dira. Loh, dapat sinyal. Coba untuk live streaming, ada live streamingnya Dira. Oke. Langsung live streaming di puncak Penanggungan. Tuh, wah cincang cincong segala macam dah ya. Puas di puncak Penanggungan. Kita doang tuh berdua, serasa gunung itu punya kita berdua Dira. Dah selesai, turunlah kita Dira, balik lagi. Nah pas turun di gua sendalnya si Ros putus, nyeker dia. Sayang banget tuh kaki bagus-bagus. Harus nyeker. Disuruh pakai sendal gue, dia nggak mau. Udah bang enak katanya, sekalian refleksi gitu. Ya udah kita turun terus. Kan tenda kita tinggal di lapangan itu Dira ya. Tenda kita tinggal di situ. Kita umpetin lah ya. Nah sepanjang perjalanan turun ini aman Dira, nggak ada apa-apa. Sampai kita ke lokasi tempat kita ngebase malam, kita ambil barang-barang kita yang kita sembunyiin, kita makan lagi Dira, makan. Nah udah selesai packing, kita bergerak lagi turun. Nah sepanjang perjalanan turun dari mulai lapangan sampai nanti ke pohon akar 1000 tadi, gue kayak flashback Dira, kayak kejadian waktu di Gunung Wilis. Cuman flashback ya di sini, kalau di Gunung Wilis kan ngelihat sesuatu yang sangat-sangat gak enak ya. Dalam artian kita seperti dibawa ke dimensi masa lalu yang penuh dengan penderitaan bangsa kita ya. Kalau ini enggak Dira. Jadi sepanjang perjalanan ini flashbacknya ketika candi-candi ini masih sering dikunjungi oleh penganutnya. Pakai kuda, jalan kaki, sampai bawa-bawa dupa, itu terasa banget Dira. Dan itu kita antara sadar dan nggak sadar, tapi sadar full sampai si Ros tuh harus berkali-kali, bang jangan bengong, bukannya bengong, mata udah beda nih gitu. Jadi sepanjang jalan tuh sering banget papasan sama orang yang bawa kuda, terus kayak ibu-ibu pakai kemben, bawa yang ada bakul gini, terus buah-buahan sampai tinggi ke atas, kadang ada nasi tumpengnya. Itu sepanjang perjalanan nggak itu Dira. Dan itu baru bisa dengar suara angin, ngerasa dingin atau keringetan kalau disenggol sama si Ros. Kalau nggak disenggol ada di situ lagi tuh. Itu terus Dira sampai kita ke pohon gede yang dibilang akar 1000 tadi. Lepas dari akar 1000 baru tuh ada angin terasa gitu kan, ada cewek cantik di samping gue kelihatan gitu kan. Intinya loh. Terus nanya sama Ros, kita turun berapa jam sih? Ada 2 jam. Perasaan gue Dira itu sekitar 15 menitan. Jadi karena memang turun itu mata itu udah nggak tahu lagi gitu. Soalnya jalannya jalan biasa, jalan gunung. Ya jalannya itu juga, cuman kiri kanannya nuansanya beda Dira. Jadi candi-candinya itu yang sekarang itu tinggal sisaan ataupun udah nggak terlalu bagus bentuknya. Ketika kelihatan sama gue pas lagi turun itu semua bentuknya bagus kayak waktu baru dibikin dulu. Dan di situ ada aktivitasnya Dira. Jadi di sepanjang perjalanan itu udah itu aja. Udah begitu sampai ke pohon akar 1000 tuh. Yang semalam kan nggak begitu jelas. Lihat kalau siang-siang nih, jelas banget kan, mantap. Lihat. Lanjut lagi turun sampai ke Jorotundo itu kalau nggak salah pas maghrib istirahat, baru nih ngobrol sama si Ros penasaran, bang tadi kok sepanjang jalan banyak kayak orang bengong sih kamu. Nah yang gue nggak tahu nih, ini pengakuannya si Ros ya, dia bilang sepanjang jalan ngobrol katanya Dira. Jadi gue tuh sepanjang jalan, kata dia nih, kata si Ros, nyapa. Iya, terus ngobrol. Kan si Ros tahu gue nggak bisa ngomong Jawa halus ya. Jadi sepanjang jalan itu gue katanya ngomong Jawa Kromo. Dia kan orang Jawa, tahu dong bahasa Kromo kan. Bang kok kamu bisa bahasa Kromo? Bahasa Kromo?
boro-boro bahasa Jawa kasar aja susah gitu kan. Enggak, kamu sepanjang jalan tadi sering banget ngomong bahasa kromo gitu. Apaan sih bahasanya? Intinya gini loh. Apa istilahnya, kamu tuh ngasih apa ya? Ngasih kayak ada orang nyembah atau apa, kamu bilang bahasanya iya gitu kan. Terus ada beberapa yang dia denger tuh gue lupa lah. Dalam arti dia ngomong apa? Ngasih tau ke gue, intinya dia bilang tuh bahasa kromo gitu. Oh begitu. Padahal sepanjang jalan ingetan gue tuh cuman ya jalan aja Dira. Jalan sambil lihat kok dimensinya kayak begini gitu. Ya udah, setelah kita cukup lama istirahat di mana tuh, di pos pendakian Jolotundo, kita nginep di situ Dira. Ya di base campnya itu kita nginep karena kan ada saungnya tuh. Kita nginep di situ sampai pagi. Nah besoknya kita turun ke Tretes, turun lagi ke arah Tretes, naik terus di Tretes itu si Ros nganterin sampai ke Pandaan. Nah rencananya kita mau pisah di sini, cuman waktu itu gue mikir gini Dira, ini cewek bawa motor dari Pati ke sini jauh kan. Akhirnya ngomong ke dia, Dek, yaudah tak anter lah sampai Pati gitu kan. Ya udah boncengan motor tuh, akhirnya dianterin ke Pati. Singkat kata sampailah Pati itu sekitar berapa, ada mungkin sekitar 16 jam ya bawa motornya slow soalnya. Sampai Pati itu sore lah. Jadi kita berangkat malam tuh ngubung-ngubung, dia nyasar kemana-mana tuh ngikutin Google Maps sampai jalan-jalan tikus. Iya, ngelewatin jalan kecil segini. Terus yang wah ngaco lah tuh malam-malam itu, ngaco kemana-mana tuh. Hutan-hutan jati Dira. Nah di hutan jati ini ada kejadian lucu sedikit. Di mana bensin tinggal segaris Dira. Udah kedip-kedip, wah ini cukup gak ya bensin gitu kan. Mana ini hutan jati full Dira, sepi. Itu ketemu pom bensin eceran beberapa, itu tutup semua. Oh udah ketar-ketir nih kan. Mana hutan jati, alhamdulillah masih ada satu pom bensin buka Dira. Isi langsung full tank. Lepas dari situ hutan jati terus Dira. Hutan jati sampai nanti nembus Purwodadi tuh hutan-hutan jati. Purwodadi udah menjelang pagi, langsung bablas ke Pati. Nah si Ros ini langsung nganter ke terminal. Di drop terminal dia langsung pulang. Nah kita bisnya kan adanya sore. Lumayan tuh dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore bengong di terminal. Udah dapat bis pulang lagi Jakarta. Ah itulah Dira pengalaman mendaki Gunung Penanggungan lagi-lagi bersama si Ros ya, atau SNH gitu. Aku jadi sedikit ngefans sama Karos. Iya Karos. Berani banget. Wah selon. Keren. Ya kebetulan naiknya juga sama yang keren juga Dira. Jadi sama-sama keren gitu ya. Iya walaupun tetap kerenan kamu Dira. Masa semuanya ke Dira? Jelas lah, kan Dira depan mata kelihatan. Kalau boleh tahu kan pas Kang Arya sedikit flashback ngeliat kayak gitu, terus Karos ngerasanya kayak Kang Arya ngobrol sama nyapa, itu merekanya juga emang berinteraksi langsung sama Kang Arya apa gimana sih Kang? Kalau dalam ingatan gue sih Dira ya, enggak sih, nggak ada ngobrol gitu. Cuman kalau nyapa ya ngangkat tangan gitu, perasaan. Cuman sejatinya apa yang kita lakukan pada saat itu di luar kendali lah bisa dikatakan. Jadi sadar tapi nggak sadar gitu. Jadi ada di tempat di mana antara dua alam lah bisa dikatakan. Tubuh kita, raga kita ada di alam kita, tapi kayaknya pikiran, hati dan lain-lain yang berbentuk, kan bagian tubuh kita kan juga ada yang gaib ya, kayak ruh, batin itu kan semua serba gaib. Nah bagian-bagian itulah yang ada di alam mereka dan itulah yang saya nggak sadar. Sementara kesadaran saya sementara kesadaran gue itu ya begitu, cuma sekedar nyapa-nyapa aja, tapi nggak ada inget kalau kita tuh ngobrol gitu. Iya tadi sempet bingung kayak kok bisa sapa-sapaan, apa dia juga nyapa Kang Arya gitu? Nyapa, ya memang nyapa dia ngobrol gitu. Dengan panggilan yang bagus ya, karena kan kayak waktu di Argopuro kan langsung ketemu dengan salah satu bisa dikatakan raja gitu ya. Ya energinya. Jadi memang masih darah ke situ juga kan, masih nyambung. Jadi yang di situ ya pada kayaknya yang dihormatin bukan gue Dira, tapi leluhur itulah gitu kan. Jadi mereka itu yang disapa mungkin leluhur itu. Soalnya waktu ketawa itu menurut si Ros
bukan ketawa gue Rira. Dan kayaknya leluhur kita itulah yang ketawa. Jadi seluruh penghuni Gunung Menanggung langsung diem. Ngep, sepi langsung begitu kita ketawa. Wow, gitu kata si Ros. Oke, terima kasih banyak ya Kang Arya untuk ceritanya kali ini, dan jangan lupa Kak Ros bilang ngefans banget. Keren. Banyak manikan sama Ros. Oke, ceritain terus ya Kang bareng Kak Ros. Jangan Kalau bisa cuma Ros ya. dikenalin. Jangan cuma Ros, masih banyak yang lain. Iya, Ntar kalau bisa dikenalin. dikenalin ke Dira. Oh siap. Oke semuanya, terima kasih Kang Arya untuk ceritanya malam ini, dan buat kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa apa Kang? Nyalain tombol loncengnya. Gue jadi ingatan ya mukanya Dira ya. Biar terus kita bisa sama-sama nonton videonya Kang Arya. Siap. Oke, terima kasih banyak Kang. Malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.
never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.